福的意志传给了这位少年，杀了他。Lindong di panggung tinggi mengabaikan banyak tatapan yang tertuju padanya. Dia melirik Linking dan Linmu yang telah dikalahkannya sebelum melihat ke arah Panatua di tempat duduk emas saat berkata dengan tenang, "Apa saya sudah memenuhi syarat sekarang?" kata Lindong yang suaranya bergema di seluruh arena. Ekspresi Panatua Linceng menjadi agak gelap saat dia mendengar itu. Dia tak menyangka kalau Lindong akan benar-benar menang melawan Linking dan Linmu dalam 10 ronde. Benar-benar anak muda yang lihai. Ini adalah keberuntungan klan Lin, kata Panatua Linjun dengan pujian melintas di matanya. Memperlakukan klan dengan begitu sombong di depan banyak orang, itu tidak bisa dianggap luar biasa, kata Panatua Linji sedikit gelap. Klan cabang tidak memiliki pelatihan yang berlimpah untuk mendukungnya, namun dia mampu mencapai langkah ini. Itu menunjukkan bahwa bakatnya tidak lebih buruk dari jenius manapun di klan Lin. Jika ini tidak dapat dianggap luar biasa, lalu siapa yang layak untuk dibicarakan? Kata Panatua Linjun tersenyum tipis. Apa kamu benar-benar ingin dia menantang Lin Langtian di sini? Status apa yang dia miliki dan status apa yang dimiliki Lin Langtian? Tidak peduli menang atau kalah, itu hanya akan menguntungkan bocah ini pada akhirnya, kata Linji mengerutkan keningnya. Kita sudah setuju sebelumnya di depan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa menarik kembali kata-kata kita, kata Linjun acuh tak acuh. Lindong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Berlututlah dan akui kekalahan. Kalau tidak, kamu akan jatuh di tempat ini, kata Lin Langtian acuh tak acuh. Lindong mengangkat kepalanya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada saat suaranya yang acuh tak acuh bergema, menyebabkan ekspresi semua orang terperangah. Aku punya dua kata untukmu, babi. Banyak wajah anggota klan Lin nampak berkedut saat mendengar dua kata itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang begitu berani mengatai Lin Langtian dengan cara yang kasar seperti itu. Benar-benar kurang ajar, kata Panatua Linceng yang wajahnya berkedut. Bagaimanapun Lintian akan menjadi pemimpin klan berikutnya. Tindakan Lindong ini jelas merusak reputasi Lintian. Dia berlidah tajam, tapi sebentar lagi dia akan mengerti bahwa hanya ada satu jenius di klan Lin. Itu adalah Lin Langtian, kata Panatua Linji acuh tak acuh. Lintian melayang di langit, wajahnya tanpa ekspresi. Namun ada niat membunuh yang merembes keluar dari tubuhnya saat dia berkata dengan dingin, "Agak cepat bagimu untuk menjadi begitu sombong. Tidak sekarang dan seterusnya," kata Lintian menatap Lindong dengan dingin. "Kalau begitu, tunjukkan padaku," kata Lindong menyeringai. Lintian perlahan mengulurkan telapak tangannya saat gelombang kekuatan Yuan melonjak darinya. Saat dia berkata dengan dingin, "Aku akan membuatmu mengerti bahwa selama ini kau hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Ketika kau mencapai manifestasi setengah langkah, aku sudah lama melampauinya. Sekarang aku akan membiarkanmu menyadari betapa lebarnya perbedaan di antara kita." Setelah mengatakan itu, Lintian mengayunkan tangannya, dan bilah cahaya tajam dengan cepat merobek langit saat dengan kejam meluncur ke arah Lindong. Sementara ekspresi Lindong sedikit berubah, kekejaman melonjak di wajah Lintian ketika Yuan dan yang kuat menyapu sekitarnya. Saat suaranya yang dingin bergema di langit, telapak tangan iblis penghancur langit. Segera tapak batu raksasa muncul di langit. Lintian melangkah di udara dengan kedua tangannya menopang dua gunung besar yang terbentuk dari energi Yuan. Sementara tatapannya dingin tertuju pada Lindong. "Matilah," kata Lintian dengan sinis mengayunkan tangannya. Segera dua tapak batu yang tampak seperti dua gunung raksasa dengan kejam meluncur ke arah Lindong. "Master simbol jiwa tingkat tinggi," gumam Panatua Linji sedikit mengerutkan keningnya. Ekspresinya nampak muram saat dia melihat Lindong menggunakan energi mental simbol jiwa tingkat tinggi untuk mengangkat arena yang sangat besar. Orang ini kultivasinya agak sedikit tidak masuk akal, bahkan energi mentalnya juga bukan kaleng-kaleng. Tidak heran dia berani menantang Lin Langtian, gumam Linzun tertegun dalam hatinya. Di bawah banyak tatapan, wajah Lin Langtian menjadi gelap. Dia tidak menyangka situasinya akan berubah seperti itu. Namun kekejaman segera melonjak di matanya, dan segel di tangannya dengan cepat berubah. Dia membuka mulutnya dan cahaya hitam melesat keluar. Akhirnya berubah menjadi cermin hitam raksasa. Sementara gelombang energi yang liar merembes keluar darinya. "Hanya semut belaka ingin mengalahkanku. Mimpi," kata Lintian dengan dingin. "Lindong, Lintian ini terlalu sulit untuk dihadapi,"
Apa kita perlu bekerja sama? Kata Xiaodao dengan galau. Tidak perlu untuk saat ini. Lebih baik menggunakan jurus pamungkas. Jurus pamungkas? Apa yang akan kau lakukan? Cermin orang itu bisa memantulkan serangan. Sulit untuk mengalahkannya. Meskipun cermin itu sangat kuat, pasti ada batasan untuk memantulkan serangan. Selama serangan itu tidak dapat ditahan, cermin itu akan hancur. Tapi jari ketigamu itu juga hancur oleh cermin itu.